Saya mau tambahkan cuma satu, tadi sudah sampai kepada pembahasan Indonesia harus apa. Ya. Menarik dari pandangan, kalau saya bilang dari satu sisi ini menjadi presiden menarik karena berani dia memutuskan atas nama MAGA, kemudian dia memutuskan itu gitu. Dulu Indonesia pernah melakukan, Oke. ya kan? Bagaimana Presiden Soekarno keluar dari PBB. Tapi hanya satu, itu udah gempar dunia ini, dia keluar dari 66. Nah, tapi pertanyaannya kan sekarang, apakah perang ini akan terjadi atau tidak? Itu dulu, ya kan? Menurut saya tuh, kalaupun perang ini terjadi, kita tuh mesti lihat bahwa perang dunia ketiga ini sebenarnya tidak terelakkan. Kalau pola-pola seperti ini terus dinormalisasi. Jadi yang memicu perang dunia ketiga sebenarnya bukan Amerika atau bukan satu negara, tapi kita kehilangan dunia ini, kehilangan batas bersama. Kita jadi permisif. Gitu, sehingga kekuatan itu harus kekuatan yang besar. Tadi saya kami sudah sebutkan BRICS gitu. Nah, tapi satu yang kita lupa, Indonesia itu punya kekuatan besar yang sangat lama dilupakan, dan pasti kalau saya sebut ini Pak Teguh Reza senang sekali. Apa, Prof? Yaitu posisi kita sebagai non-alignment. Non-alignment nation itu adalah justru kunci warisan yang utama. Saya tuh termasuk yang beruntung dilibatkan oleh Megawati Institute dengan Sorbonne University dan IPDN. Menarik ya, IPDN loh, bukan Kemhan. Itu kita bagaimana berbicara tentang mendorong kembali non-alignment 0.02. Dengan ini kita sebenarnya berharap negara-negara non-blok itu dapat menolak normalisasi perang dan mencegah logik untuk memilih kubu. Itu target kita. Nah, nanti Desember ini kita akan bertemu di Burkina Faso, karena sekarang Burkina Faso jadi kekuatan hebat yang ditopang oleh Rusia dan Cina. Dan bagaimana sebenarnya mengedepankan kembali negara non-alignment movement sebagai penjaga norma utama. Tapi kalau kembali tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Abrar, Indonesia harus bagaimana? Karena saya melihat pengalaman saya di Rusia ya, ketahanan negara itu artinya bukan kebal terhadap tekanan, karena tekanan itu pasti ada. Tapi ketika kita harus mampu bertahan, mampu beradaptasi, mampu mempertahankan kendali keputusan strategis. Nah, apakah Indonesia sudah punya di lingkungan presiden itu the right man in the right place? Itu jadi penting. Kalau kami melihatnya di Kremlin, di lingkungan Presiden Putin, itu semuanya itu adalah the right man on the right place. Sehingga ketika ada kendali keputusan, itu keputusan strategis itu gampang sekali dibuat. Kenapa? Baik. Karena yang dilihat itu adalah versi kepentingan negara, bukan versi kepentingan individu ataupun kelompok. Kemudian yang kedua apa? Kita mesti punya kemampuan diversifikasi dan internalisasi sistem keuangan strategis. Karena yang kerja ekonomi, benar tuh tadi kita di awal udah bahas kan, ekonomi atau keuangan. Ini bagaimana kita harus mengurangi ketergantungan pada infrastruktur eksternal. Hari ini Rusia diterapkan terputus dari SWIFT dunia, besok pagi dia udah jalan dengan SWIFT sendiri. Indonesia bisa nggak? Saya sepakat dengan yang disampaikan tadi Pak Reza. Lihat bencana kemarin Sumatera. Ini sebenarnya bukan kami bawel tentang bencana Sumatera tidak tertangani dengan baik, tapi itu seperti serangan perang. Kemudian ternyata udah 40 hari kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan parah, itu baru Sumatera loh. Bagaimana kalau Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kita harus berbicara tentang kedaulatan teknologi dan kedaulatan cyber. Yaitu bagaimana fungsi negara itu bisa punya kemampuan berkesinambungan. Karena kalau kita kuat di situ, kita punya kemampuan itu. Kemudian bagaimana kohesi internal dan stabilitas politik harus terjadi. Bagaimana fragmentasi antara masyarakat dan pemimpin. Jadi makanya kalau ada keluhan dari masyarakat harusnya didengarkan apa, karena sebenarnya kita harus bersatu kan. Saya berharap tidak terjadi di Indonesia seperti di Venezuela. Venezuela dua suara terpecah. Satu setuju ya tangkap aja itu presiden, udah culik aja, kalau perlu culik selama-lamanya, kan ada bahasa seperti itu. Itu kenapa? Dari rakyat yang kecewa. Nah, kalau terjadi kohesi internal dan stabilitas politik seperti di Rusia, nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Jadi kalau Trump bilang Putin takut sama Amerika, bukan, dia nggak berani sama Putin. Sebenarnya itu yang terjadi karena tahu sangat masyarakat dan pemimpin di Rusia itu sangat dekat erat dan koordinasi strategis lintas sektor sangat baik. Ya, luar biasa. Itu yang kemudian harus diperhatikan juga apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Kony. Yang kedua, saya pikir juga yang perlu betul-betul menjadi perhatian pemerintah, saya pikir meskipun ya kita kan harus juga membuat berbagai skenario, worst skenario ketika benar-benar terjadi perang dunia ketiga. Mungkin secara fisik kita tidak terlibat langsung dalam peperangan terbukanya, tetapi kan disrupsi yang dihasilkan ya terhadap disrupsi logistik, ya kemudian perdagangan, investasi itu harus betul-betul bisa diukur, dikalkulasi oleh pemerintah. Pemerintah juga jangan sampai menganggap enteng resiko ini. Resiko yang paling besar menurut saya lah justru di sektor pangan dan energi. Sekarang cadangan beras pemerintah itu 3,2 juta ton. Nah, pemerintah kan juga perlu melihat ketika nanti terjadi disrupsi, kita bagaimana masing-masing negara akan mencoba menjaga pasokan di dalam negeri, bukan hanya beras tapi komoditas pangan yang lain. Misalkan terigu kemudian kedelai. Kira-kira gimana nih
kerentanan terhadap kebutuhan pangan kita. Begitupun energi lebih parah lagi. Misalnya terjadi perang di Iran. 200.000 barel minyak kita impor melalui Selat Hormuz. Ketika terjadi gangguan di Selat Hormuz, nah kebutuhan kita dalam jangka waktu singkat pasti akan terganggu. Sehingga nanti bukan tidak mungkin ya dengan cadangan BBM pemerintah sekitar 20-23 hari, itu juga akan ada resiko. Akan ada potensi inflasi yang besar di sektor pangan dan sektor energi. Jadi saya pikir pemerintah harus betul mengkalkulasi resiko-resiko yang mungkin timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kira-kira antisipasinya harus melakukan apa. Misalnya tadi melakukan diversifikasi impor dari kawasan atau negara yang kira-kira potensi terdisrupsinya itu lebih minim. Kemudian kedua yang tentunya memperkuat stok cadangan di dalam negeri. Yang ketiga yang saya pikir jangka pendek adalah potensi untuk melakukan hedging, pembelian kontrak jangka panjang untuk impor komoditas pangan maupun energi, sehingga ketika nanti terjadi lonjakan harga pangan maupun energi, kita bisa lebih siap. Karena kita juga harus berkaca dari pengalaman tahun 2022 ketika pecah perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah waktu itu melonjak di atas $100 per barel. Dan di asumsi kita, asumsi APBN waktu itu masih sekitar $78. Efeknya waktu itu adalah subsidi dan kompensasi energi kita terpaksa kita tambah dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Waktu itu kondisi fiskal kita masih memungkinkan defisit lebih dari 3% terhadap GDP. Karena masih periode pemulihan pasca Covid. Tetapi di situasi sekarang, ruang fiskal kita semakin terbatas. Tahun lalu aja realisasi APBN kita itu sudah hampir menyentuh 3% terhadap GDP, 2,92%. Dalam situasi yang relatif normal di tahun lalu, harga minyak mentah, harga pangan relatif turun. Nah, di 2026 ini kira-kira resikonya pasti akan jauh lebih besar. Kalau tadi terjadi gejolak harga di level global. Ini yang kemudian harus diperhatikan juga, sejalur dengan komitmen dari pemerintah, swasembada energi, swasembada pangan, itu juga harus dikuatkan lagi komitmen itu. Saya langsung ke Bu Kony. Bu Kony, ini ada hubungannya terkait dengan situasi Iran yang kemudian juga Anda baca. Apa yang kemudian Anda baca dari situasi yang saat ini terus berlangsung di Iran? Apakah ini juga kemudian diartikan sebagai regime change atau seperti apa, Bu Kony? Intinya begini aja, seperti saya sampaikan, apapun itu bentuk perang modern itu ternyata the future of sovereignty itu will not be decided by tanks. Jadi tidak ada lagi sovereignty masa depan itu di-decide oleh kekuatan militer ansih. Tapi bagaimana narasi-narasi dipakaikan kepadanya. Nah, misalnya saja, buat saya yang paling penting adalah, pernah nggak kita sadar bahwa harusnya kita nggak usah kaget-kaget amat sih dengan kejadian Trump begini. Harusnya ini jadi momen juga Indonesia merefleksi diri. Kalau kita lihat, apa yang dilakukan Trump itu sebenarnya menurut saya adalah Jakarta Method 3.0. Jadi Jakarta Method 1.0 itu di bukunya Jakarta Method misalnya, itu kan ketika tahun 66-an ya, 55-66 tuh. Elit dekapitalisasi, lalu anti komunisme propaganda, kemudian kudeta kekuasaan halus, oke? Itu versi 01-nya. Tapi versi 02-nya kapan? 2014 sampai 2024. Apa yang terjadi? Jakarta Method. Delegitimasi hukum dan konstitusi ditabrak. Bedanya apa sama Trump? Bedanya di Januari 2026, kemudian dia lahir dengan versi Jakarta Method 3. Oh ternyata konstitusi itu bisa ditabrak, gue tabrak aja nih sekarang. Dan dia pinter nih, dia kawinkan dengan military operation American war. Dia punya nih elemen militer kuat, tapi kapan makainya, gimana cara makainya? Dia pakailah itu, operasi militer selain perang. Selain tadi, dikriminalisasi elitnya, kemudian intervensi dengan nama bermoral. Itu artinya sama juga, mau di Iran, mau dimanapun, itu akan pakai senjatanya tergantung tempat masing-masing. Contoh, sekarang di Iran kan muncul dua bendera. Bendera era Reza Pahlavi sama bendera sekarang, itu kan juga sebuah permainan. Nah, bagaimana kita harus survive dari itu? Tapi saya kembali, kalau melihat sebuah masalah, saya tuh ingin kita belajar dari masalah itu apa. Ini mungkin yang saya ingin tekankan, ternyata dunia itu mau apakah itu non-alignment movement nanti, apakah tadi PBB sudah direkonstruksi dan direform kembali, tapi terjadi sekuritisasi berlebihan, sehingga terdoronglah kedaulatan bersyarat yang disampaikan oleh Trump. Nah, tren global ini bagaimana doktrin-doktrin perangnya, narasi moralnya, weaponization of legality-nya atau lawfare-nya itu ternyata terjadi pembiaran. Nah, gimana caranya sekarang kita juga belajar dari situ? Karena saya juga agak khawatir kenapa dengan kasus tadi, kalau kita Jakarta Method ya, buat saya pertanyaannya apalagi yang dipelajari oleh Trump dari Indonesia. Saya sih soalnya GR aja. Mereka lagi belajar ke kita, bukan kita harus belajar ke mereka. Yang saya takut adalah operasi militer selain perang. Ini penting nih.
Military Operational Random War-nya Amerika itu nggak masuk undang-undang. Tapi operasi militer selain perang kita itu masuk undang-undang 34. Yang kita harus hati-hati, definisi ancaman itu bisa melebar. Isu sosial, ekonomi, lingkungan, ya kan? Dan itu dicap masalah ancaman keamanan. Kemudian bagaimana perintah operasi itu kabur. Mandatnya itu tidak menyebut tujuannya, juga tidak terukur, durasi dan exit strateginya nggak ada. Kemudian tumpang tindih fungsi. Ya, ini yang nggak boleh terjadi. Hukum, administrasi, penegakan pertahanan, keamanan. Nah, narasi-narasi ini menurut saya, kenapa sekarang kalau kita kaget-kaget, kenapa ya Trump masuk ke sana karena energi, karena law earth material? Karena ada dia lihat, oh ternyata ada celah nih di kita nyebutnya MSP ya. Di sana kan military operational war. Oh ada celah nih, masuklah di celah itu. Nah, gimana caranya sekarang kita masukin negara-negara non-alignment movement atau tadi negara BRICS mampu membuat 5 firewalls. Misalnya kita bikin mandat politik negara yang eksplisit. Setiap operasi militer seperti yang Trump mau itu harus berbasis keputusan politik yang jelas. Misalnya kita bisa nih bikin suara bersama, gitu kan. Kemudian firewall 2-nya apa? Definisi ancaman itu harus ketat. Apa? Harus ada uji proporsionalitas. Apa threat qualification-nya? Tadi kan Prof. Reza singgung soal threat-nya sama enggak. Nah, mungkin selain threat sama atau enggak, apa kualifikasi threat itu apa? Kemudian bagaimana firewall 3-nya memisahkan tegas, ini tugas militer, ini tugas penegakan hukum. Itu mesti clear. Karena yang sekarang terjadi malah itu dicampur baurkan dan dia berhak maju karena tadi military operational random war. Nah, kemudian paling akhir kita harus pikirkan sekarang bagaimana exit strategi. Karena saya pikir kalaupun sekarang Trump lagi sadar, dia mungkin mikir keluar dari sini gimana caranya nih ya. Nah, itu kita bantu exit strateginya apa sehingga tetap dunia itu akan aman-aman saja. Oke, menarik sekali apa yang kemudian diungkapkan Bu Kony. Saya minta respon Pak Reza dan juga Mas Abra seperti apa. Kita perlu mengingatkan negara. Pelajaran apa yang kita ambil dari Venezuela? Pertama adalah kerapuhan di dalam negeri itu membuat organisasi-organisasi dalam negeri itu mendiamkan gitu. Mereka seolah-olah terlena, nggak nganggap bahwa Amerika Serikat itu akan serius menguasai mereka. Kerapuhan dalam negeri artinya kerapuhan dari sisi? Ya, tidak kompak. Pemerintahan itu kan hanya elit konglomerat itu hanya sekitar 10% itu. Kemudian masyarakatnya itu sangat terkena dampak kehancuran ekonomi. Itu satu. Kemudian juga superioritas teknologi Amerika Serikat itu luar biasa. Banyak fasilitas Cina dan Rusia di situ, tapi kenapa mereka semua tampaknya terdiam gitu ya. Kemudian kita belajar juga AS ini berpotensi mempersatukan OPEC. Pelajaran dari Iran adalah teknologi AS itu benar-benar bisa mempermainkan mood masyarakat. Ini adalah versi lain daripada Arab Spring. Jadi apa yang kita ambil dari itu gitu. Secara teori kita selalu mengingatkan kita perlu ketahanan nasional. Kondisi dinamis suatu bangsa sehingga di mana pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat umum itu punya kemampuan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Tapi pada saat yang sama kita menstabilkan diri gitu ya. Nah, untuk itu kan tidak mudah. Antara lain tadi kita lihat dari pengalaman Rusia, Putin bagaimana menseleksi elitnya itu luar biasa. China menseleksi elitnya itu luar biasa sehingga pengambilan keputusan bisa berlangsung dengan cepat. Selanjutnya kita juga harus berpikir pada saat yang kritis seperti ini, apakah ada keyakinan bahwa pemerintah dan masyarakat itu bersatu kan? Ini secara teori selalu kita kan bersatu. Tapi saat yang sama kita juga bertanya kepada negara kita akan mendirikan negara ini dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. Berhasil belum? Berhasil nggak melindungi dari misalnya melindungi dari ancaman dari luar, misalnya illegal trading, illegal apalagi itu pencurian kekayaan alam, kemudian juga penggunaan teknologi untuk mengganggu masyarakat lewat berbagai ide-ide, misalnya judi online dan sebagainya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Itu kan tujuan kita mendirikan ini kan, bagaimana tingkat Human Development Index kita begitu, naik atau enggak dibandingkan dengan ASEAN, kita kan masih belum naik ke atas kan, Human Development Index. Kemudian apa lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa kan juga indikatornya ada kan, dan untuk itu kan kita harus berpikir indikator kita adalah kemampuan kita mencapai tujuan nasional itu begitu. Dan kemudian pada saat yang sama masyarakat itu hendaknya bersatu dalam satu negara dan percaya gitu bahwa negara ini benar-benar menafkahi mereka. Caranya apa? Ya basic needs-nya tolong dipenuhi dong. Jangan sampai masyarakat kesulitan sekolah, kesulitan
sembako, kemudian kesulitan lagi dalam infrastruktur, kesulitan lagi dalam kesehatan. Jadi inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk meredefinisi ketahanan nasionalnya. Pada saat yang sama juga kita melihat kan, untuk mempertahankan wawasan Nusantara ini kan nggak mudah kan. Ya terus terang kita harus berpikir teknologi. Kita harus mengawal Indonesia ini secara sebagai total. negara kepulauan yang sangat besar ini ya. Lewat suatu teknologi baru kan. Turki sudah punya tuh pesawat tanpa awak yang bisa bergerak 72 jam non-stop. Taruhlah di berbagai pulau-pulau Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa salah satu cara untuk menangkal terjadinya serangan luar adalah balistik. Ballistic missile. Sudah tiba saatnya kita memperbanyak ballistic missile. Kita tempatkan di titik-titik strategis sehingga dalam radius tertentu kapal-kapal asing itu ragu-ragu untuk datang ke Indonesia, ragu-ragu mempermainkan selat-selat strategis Indonesia. Selanjutnya lagi saat ini ya kita harus buktikan bahwa radar sipil dan militer itu terintegrasi. Sehingga dengan demikian kita bisa benar-benar mengendalikan wawasan Nusantara kita. Masih banyak PR yang kemudian harus kita selesaikan secara bersama-sama. Mas Abra, artinya apakah kemudian kita lihat pengaruh dari eskalasi global ini apakah sudah mulai terasa dan secara cepat pemerintah kita harus mengambil langkah apa? Singkat saja, Mas. Ya, saya pikir ini menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi pertahanan nasional, pertahanan semesta. Artinya kita berkaca bahwa negara-negara yang sudah maju secara teknologi saja masih menghadapi ancaman, apalagi kita, anggaran pertahanan kita sangat minim, rasio anggaran militer terhadap GDP kita hanya 0,8%, rata-rata dunia itu 2,3%, kita untuk menambah anggaran pertahanan sepertinya sangat sulit dalam jangka pendek menengah, harus ada strategi lain. Konsep economic defense. Jadi memperkuat pertahanan tidak hanya melalui konteks pertahanan alutsista, tetapi juga dari sisi kekuatan ekonomi. Bagaimana menggerakkan sumber daya alam tadi untuk mendukung juga proses penguatan industri pertahanan kita, industrialisasi pertahanan. Jadi misalkan kita membangun industri untuk besi baja, karena kita punya mineral kritis yang sangat melimpah, kemudian untuk memproduksi alutsista tadi, galangan kapal dan sebagainya. Tentu juga dengan melakukan penguatan kerjasama dengan berbagai negara-negara yang dianggap memang modern. Artinya apa? Artinya memang suatu negara tidak hanya bisa mengandalkan dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi bagaimana sumber daya alam tadi harus bisa dioptimalisasi melalui hilirisasi di sektor pangan, energi, dan juga pertahanan. Dan yang terakhir saya pikir pangan dan energi ini jangan sampai dilupakan, karena ketika terjadi gangguan rantai pasok, disrupsi, perdagangan internasional nanti terdampak, masing-masing negara mencoba melihat atau menjaga kepentingan negaranya, maka kita tidak ada pilihan lain selain hanya mengandalkan kemampuan dari dalam sendiri. Makanya pemerintah dalam upaya melakukan swasembada pangan dan energi kemarin baru meresmikan kilang RDMP juga. Itu juga sebagai upaya juga melakukan diversifikasi atau substitusi impor dan memperkuat ketahanan pangan dan energi dari dalam negeri. Itu yang kemudian disampaikan oleh Mas Abra. Bu Kony, artinya kedua narasumber di studio sepakat begitu perlu ketahanan nasional yang kemudian diperkuat, konsolidasi pertahanan nasional. Apa yang kemudian juga harusnya dilakukan secepat mungkin, Bu Kony, terkait eskalasi global? Kalau saya menyambung sebenarnya Pak Teguh Reza ya, soal belajar dari Venezuela, hati-hati sama Wapres. Karena operasi itu berhasil karena Wapresnya berkhianat. Itu aja, paling penting. Karena nggak mungkin bisa tembus semua tanpa Wapres yang berkhianat. Rodriguez itu mengunjungi negara Timur Tengah dan bekerja sama dengan Amerika untuk menggulingkan operasi penggulingan presiden. Itu kalau belajar dari Venezuela. Yang kedua, saya semangat orang militer, orang pertahanan banget ya. Saya besar di dunia itu. Hari ini justru saya berbicara lain. Stop kembangkan militer saja. Justru kita harus bangun kedaulatan cyber dan data, infrastruktur digital nasional, pengurangan ketergantungan pada cloud asing, lalu bagaimana tadi saya sudah sampaikan tentang ketahanan sistem keuangan, lalu diversifikasi jalur pembayaran internasional, kita harus pikirkan, karena ada 4 quest itu dulu dikerjain. Kemudian cadangan strategis nasional kita apa, dan integrasi pertahanan, kalau dari cuma ngomong pertahanan, itu bagaimana udara, cyber, elektronik, itu dalam satu komando. Itu aja lebih penting dibandingkan pembelian tank atau kapal induk atau apapun. Menurut saya udah lebih geser, karena sekarang, yang penting dari tantangan modern itu bagaimana kita harus menghadapi lawfare. Ini kalau belajar dari Venezuela. Penguatan hukum nasional dan diplomasi hukum internasional. Jadi ahli-ahli hukum internasional nih, Pak Hikmahanto dan lain-lain harus naik panggung langsung. Lalu kesadaran elit bahwa perang itu sekarang harus dipahami, dia senyap, cepat, multidimensi. Sehingga tadi anggap aja Sumatera itu kemarin pembelajaran. Ayo kita percepat sekarang. Kalau Sumatera perlu 50 hari, besok kita mau ada bencana di mana cuma perlu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Seperti Cina bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Baik. Pak Reza, apa yang kemudian tadi Bu Kony katakan, diam, senyap,
lalu juga harusnya yang diantisipasi terkait dengan hukum internasional juga? Tepat sekali. Inilah saatnya yang tepat sekarang kita meredefinisi kemampuan kita bertahan dalam suatu lingkungan yang sangat dinamis ini. Dunia semakin tidak bersahabat, maka marilah kita membangun kepaduan nasional lewat ketahanan nasional, pembangunan nasional, kewaspadaan nasional, pemerintah dan masyarakat yang satu. Itu satu kunci itu. Mas Sabra, menambahkan? Ya, saya pikir pemerintah dan masyarakat tentu sehari-hari ini juga cukup gelisah juga ya, walaupun jauh ya lokasi eskalasi tadi, tapi kan kita bisa menyaksikan pemberitaan dari menit ke menit gitu. Dan ketika memang betul-betul terjadi ya perang dunia ketiga, yang kita semua tentunya tidak mengharapkan. Ya, yang perlu kita pikirkan adalah apa bentuk antisipasi yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah juga jangan meninakbobokan publik juga. Artinya kan juga masyarakat harus didewasakan juga. Karena di negara-negara Eropa misalnya masyarakatnya sudah diedukasi juga ketika nanti terjadi bencana ataupun terjadi kondisi peperangan, masyarakatnya harus bisa mandiri, ya harus bisa survive bagaimana caranya. Jadi memang harus ada literasi ataupun edukasinya juga dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan yang banyak gangguan-gangguan dalam kebutuhan sehari-hari gitu, Mas. Oke, jadi gara-gara Trump ini semua heboh begitu, siapa yang bisa menghentikan kondisi politik di dalam negeri atau seperti apa, Pak Reza? Teorinya mengatakan foreign policy begins at home. Dalam negeri harus beres dulu, sehingga kita tidak bisa dengan mudah dipermainkan oleh pihak luar. Menuju pemilihan apalagi nih ya? Menuju? Pemilihan. Ya. Oh, dia menuju pemilihan. Ya, tentunya dia juga berpikir kalau saya bisa menang di luar, maka kader-kader saya Demokrat juga bisa mengisi gubernuran di Amerika Serikat. Itu yang ada dalam benak dia. Oke, dari dalam negeri dulu artinya ya? Kita harus dari dalam negeri dulu. Apa gunanya kita berbicara tinggi-tinggi kalau dalam negeri kita tidak solid? Maka untuk itu basic needs masyarakat harus benar-benar dipenuhi. Pemerintahan stabil, jangan hanya bicara 2029, tapi bicara bagaimana sekarang gitu. Masyarakat yang harus bisa menghentikannya atau seperti apa? Atau siapa, Pak Reza? Ya, masyarakat harus menjadi civil society yang berkualitas dong. Jangan hanya sekedar aktif pada masa pemilu atau pada masa pilpres. Tidak. Dari sekarang kita harus mendidik masyarakat agar kritis tapi juga sesuai dengan koridor ya. Karena jangan sampai nanti dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak senang bahwa Indonesia ini bergerak untuk maju secara evolusioner. Oke, jadi siapa yang bisa menghentikan Trump saat ini, Pak Reza? Menurut Anda? Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat. Punya potensi menggerakkan Perang Dunia Ketiga. Punya potensi untuk menggerakkan Perang Dunia Ketiga. Ya. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran kita secara bersama-sama dan Anda juga membaca hal itu, begitu Pak Reza ya? Perang Dunia Ketiga ini kan tidak terbayangkan ini. Saya sebagai ilmuwan ya hanya tak dapat ku bayangkan, takkan dapat ku gambarkan, takkan dapat ku lukiskan, hanya dapat ku doakan agar tidak terjadi. Bukan lirik. Nah, yang saya harapkan ini tidak terjadi makin besar kemana-mana, karena kalau sampai ke Indonesia atau ke area kita akan besar dan punya alasan sebenarnya untuk itu. Contohnya nih ya, biar cepat aja. Kenapa saya selalu berteriak hati-hati Papua, Sumatera, Kalimantan? Karena kalau kita baca white paper Prancis, white paper beberapa negara maju itu kan, negara-negara NATO misalnya, dia bicara tentang keamanan lingkungan. Dan dia ada security naratif yang menyatakan apapun lingkungan yang dianggap paru-paru dunia atau sumber makanan dunia atau sumber energi dunia, mereka bisa berhak masuk atas nama operasi militer selain perang atau military operation rather than war. Takutnya Trump ini diikuti yang lain. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian juga. Bu Kony, tapi apa yang kemudian, ini kan kita, Indonesia sebagai keanggotaan dari BRICS, apakah itu juga, kita juga harus tetap waspada dengan adanya manuver Trump ini, selain juga tadi sebagai paru-paru dunia, apa yang kemudian harus kita antisipasi nih, Bu Kony? Nah, kalau dari keanggotaan BRICS, karena saya pendorong utama agar Indonesia masuk ke BRICS, of course menurut saya kita malah harusnya jadi bangga. Tapi kan kembali menjadi member itu bukan cuma kebanggaan, tetapi bagaimana kita harus bersiap-siap. Karena BRICS ini kalau kita lihat, dia itu, kebetulan saya kajiannya tentang itu ya sekarang di Saint Petersburg. Jadi saya tuh melihat dari awal bahayanya BRICS itu satu. Kekuatan rare earth material atau kekuatan semua mineral tanah jarang, itu paling besar di negara-negara BRICS. Jadi sekarang tuh bisa dianggap Cina dan kawan-kawan ini di BRICS itu penguasa rare earth material. Nah, karena itulah sementara rare earth material menjadi senjata masa depan atau energi masa depan, maka kita pasti ditargetkan. Untuk itu BRICS harusnya kita jadikan kendaraan. Bagaimana kita menggunakan BRICS nanti
dalam menyeimbangkan hegemoni tadi, mengurangi dominasi satu kekuatan. Jadi sebenarnya walaupun ada kelemahan dengan kita di sana, sekali lagi kelemahan ketika kita nggak siap ya, tapi itu menjadi kekuatan ketika bisa membuat BRICS ini sebagai, saya nggak bilang sebagai fakta pertahanan, karena di kami itu tidak pernah membahas itu ya di Rusia. Tapi kami sudah bicara tentang bagaimana aliansi kekuatan bersama. Aliansi kekuatan bersama. Sehingga kita punya mekanisme ketika kendali akses itu diganggu dan punya kekuatan militer bersama sebagai penyangga struktural. Jadi bukan rem darurat macam NATO gitu, tapi bagaimana penyangga strukturalnya gitu. Baik, ini yang kemudian harus dipikirkan terkait dengan BRICS ke depan untuk aliansi kekuatan secara bersama tadi, apa yang kemudian Bu Kony pikirkan tadi. Saya sebelum ke Mas Sabar, saya minta... Terima kasih Bu Kony membuka mata saya bahwa ada ide besar namanya aliansi kekuatan bersama. Cuman aliansi ini... Izin saya boleh tambahkan nggak, Prof. Reza? Karena bukan cuma ide, bukan cuma ide. Begitu Venezuela kemarin diperlakukan seperti itu, esok harinya Rusia, Cina dan kawan-kawan BRICS countries itu latihan bersama militer Navy ya, terutama di Afrika, karena banyak kepentingan negara-negara ini di Afrika. Jadi bukan cuma hanya baru ide, tapi mereka sudah bergerak dalam 1x24 jam melakukan exercise bersama. Ya, ini yang kemudian juga harus diperhatikan karena memang adakah juga memungkinkan begitu perang ini juga melalui proksi negara-negara Amerika Latin mungkin juga, Prof. Reza? Itu yang kita khawatirkan kan, karena Trump ini punya kecenderungan mengobrak-abrik sistem dunia kan. Jadi untuk itu ya bagaimanapun kita harus waspada bahwa BRICS, Indonesia belum terlibat dalam latihan militer sedahsyat Cina dan Rusia kan. Tapi bagaimanapun juga kita harus waspada dong. Karena jangan sampai nanti seperti Bu Kony katakan tadi, ada pulau-pulau kita yang diincar oleh negara-negara besar tertentu kan. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan itu. Contoh kasus terakhir adalah kasus di Sumatera kemarin kan. Betapa kita babak belur kan. Bencana Sumatera kemarin, betul, maksudnya? Babak belur. Dan tentunya pihak luar juga menghitung pada saat bencana selevel itu, bagaimana TNI berkinerja dengan Polri dan juga dengan masyarakat umum. Mereka menghitung bahwa kalau dalam hal yang sama juga terjadi di pulau-pulau lain, itu secara psikologi, secara ekonomi Indonesia sudah kalah sebelum sinergi bertanding. antara militer dan juga sipil ini yang kemudian juga harus diperkuat lagi begitu ya? Harus diperkuat lagi. Terus menerus. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Sabra. Mas Sabra, kalau berbicara terkait dengan isu terkini, kan pemerintah Donald Trump resmi untuk menarik diri dari 66 organisasi 45 organisasi di luar PBB, 31 di bawah PBB. Artinya Washington ini seolah-olah menjauh dari multilateral atau bergeser ke unilateral atau sekedar siklus politik semata? Ya, paling tidak pemerintah Indonesia juga harus bisa memitigasi, mengantisipasi kira-kira ketika itu terjadi, apa disrupsi yang akan kita rasakan dan bagaimana nanti alternatif kerjasama perdagangan maupun investasi dari negara-negara BRICS tadi. Langkah mitigasi apa yang kemudian Anda tawarkan? Ya ini kan, contohnya, Mas. Ya sebetulnya kan pilihan pemerintah untuk juga bergabung dalam keanggotaan BRICS, ini kan ingin melakukan diversifikasi, ingin mengurangi risiko, tidak ingin terlalu bergantung dengan blok-blok kekuatan ekonomi region tertentu gitu. Dan kemudian kedua, sebetulnya selain upaya untuk memperluas peluang investasi dan perdagangan, ini kan juga di BRICS yang kental juga yang perlu kita garis bawahi adalah upaya ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar, dedolarisasi. Nah, dedolarisasi ini juga sebetulnya menjadi instrumen keanggotaan BRICS ataupun anggota BRICS pendiri itu untuk mengurangi kekuatan Amerika dalam konteks kekuatan hegemoni di bidang ekonomi. Nah, Indonesia karena sudah berada di dalamnya tentu juga tidak bisa dihindari akan ada resiko dari tekanan dari Amerika juga terhadap upaya tadi bagaimana ke depan transaksi perdagangan ataupun investasi antara negara anggota BRICS ketika tidak lagi menggunakan dolar bisa melakukan bilateral swap ya atau local currency itu juga bisa berpengaruh dengan kemungkinan kebijakan akan dilakukan oleh pemerintahan Trump. Oke. Bu Kony menambahkan terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Sabra, ada pemerintahan Trump sendiri yang menarik 66 organisasi secara internasional ini, Bu Kony? Kalau